kita memang perlu sabar untuk menyimak satu persatu saksi di sidang-sidang berikutnya. Jadi kami berharap pada semua pihak untuk tidak mengambil kesimpulan terlalu dini karena proses masih berjalan. Yang bisa kami pastikan adalah Pak Ferdy Sambo sudah menyampaikan bahwa apa yang ia lakukan akan ia akui dan akan ia pertanggungjawabkan. Yang tidak dilakukan tentu saja tidak mungkin diakui dan itu harus diuji dalam proses persidangan ini. Sedangkan untuk Bu Putri Chandrawati, dari sekitar 40 orang saksi yang sudah diperiksa ini, kami melihat satu persatu bagian dari dakwaan jaksa penuntut umum gugur terkait dengan tuduhan peran Bu Putri Chandrawati. Jadi semakin hari persidangan berjalan, justru semakin tidak terbukti adanya tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Tapi kami belum mau menyimpulkan sampai akhir ya, karena masih ada rangkaian persidangan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mas Ferdy, ada tanggapan Pak soal tanggapan dari Bini Ali yang tadi mengatakan bahwa Putri mengaku disentuh di bagian paha Pak. Itu bagiannya skenario atau apa ya Pak? Itu yang harus dipilah, nanti kami juga akan bertanya. Ada beberapa saksi sebenarnya yang tadi bertemu langsung dengan Bu Putri ya. Kami akan tanya secara lebih detail tentu saja pada saksi yang bertemu langsung dengan Bu Putri. Bu Putri sebenarnya menyampaikan sampai bagian apa? Karena kalau tadi teman-teman perhatikan, Bu Putri sebenarnya tidak bisa bicara banyak ketika ditemui oleh para saksi ini. Setidaknya ada 2 orang saksi ya. Bu Putri hanya bicara sangat sedikit dan kemudian karena perasaan tertekan yang luar biasa tidak bisa menyampaikan apa-apa lagi dan dilanjutkan oleh Pak Ferdy Sambo. Jadi kita betul-betul harus secara hati-hati memilah apakah yang menyampaikan Bu Putri atau yang menyampaikan adalah Pak Ferdy Sambo, atau informasi tersebut didapatkan dari kronologis. Nah, ini detail-detail penting yang memang harus diperhatikan dan kita akan gagal menemukan kebenaran di sini kalau fakta-fakta itu dicampur adukan. Dari yang kami pahami tadi, sebenarnya Bu Putri tidak bisa dan tidak mampu bicara banyak ketika diperiksa oleh beberapa orang tadi. Apakah itu termasuk fase skenario? Dari identifikasi yang kami lakukan sampai dengan saat ini, tadi sudah saya sampaikan, setidaknya ada 2 poin penting yang diakui adalah masuk dalam fase skenario itu, yaitu tembak-menembak, dan yang kedua, pelecehan seksual yang terjadi di Duren 3. Kenapa? Karena sebenarnya yang terjadi dari bukti yang kami dapatkan, dari berkas yang kami dapatkan, sebenarnya yang terjadi bukan pelecehan seksual di Duren 3, tetapi kekerasan seksual di Magelang. Itu 2 hal yang berbeda. Pelecehan seksual di Duren 3 dengan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang. Dan poin kedua ini, dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang terhadap Putri Chandrawati itu sedang terus dalam proses pembuktian dari persidangan.